Halo, saya Asmara Rujana. Saya dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022 dengan NIM 22494711 SV 20896. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna Pancasila bagiku, bangsaku, dan juga negaraku. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan mengenai makna Pancasila bagiku, atau bagi saya sendiri, yakni Asmari Nujana. Jadi, di sini ada dua poin, yakni eh, Pancasila sebagai pedoman hidup dan juga sebagai inspirasi sikap dan juga perilaku. Di sini, kenapa saya memilih dua poin tersebut? Yang pertama adalah pedoman hidup, karena Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang sangat positif yang dapat mengajarkan kepada diri kita sendiri maupun orang lain untuk bersikap toleransi, saling menghormati, dan juga gotong royong. Contoh simpelnya saja ialah misalnya ada seorang siswa yang dapat menghormati teman yang berbeda, entah berbeda secara agama, suku, ras, maupun yang lainnya. Perbedaan tersebut dapat ditoleransi dengan misalnya kita dapat memberikan ucapan selamat hari raya kepada teman kita atau kepada antar sesama jika mereka sedang merayakan hari besar mereka ataupun dengan saling menghormati perbedaan entah warna kulit, bahasa dan juga lainnya seperti itu. Yang kedua, contoh yang kedua ialah sikap gotong royong yang dicerminkan oleh masyarakat. Misalnya terdapat masyarakat yang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, ada contoh nyata mengenai gotong royong untuk membersihkan lingkungan ialah sikap yang dicerminkan oleh grup Pandawara. Grup Pandawara ini merupakan suatu kelompok remaja yang sangat-sangat viral di media sosial, khususnya yakni di TikTok, karena grup Pandawara ini mempersuasi kita atau mengajak kita untuk membersihkan lingkungan, terutama ialah sungai yang tercemar banyak sampah maupun laut ataupun lingkungan lainnya, yang mengajak kepada kita untuk saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dan juga memberikan edukasi mengenai dampak jika lingkungan tersebut eh, kotor kepada kita maupun kepada lingkungan gitu. Nah, yang kedua ialah inspirasi sikap dan juga perilaku. Pancasila itu dapat mendorong kita untuk berlaku adil, menghargai hak orang lain, dan juga menjaga kerukunan. Contohnya, ketika saya membuka suatu perusahaan atau usaha, di mana di situ saya juga memiliki karyawan, sehingga saya memiliki peran untuk memberikan hak kepada karyawan saya, yakni berupa upah yang layak. Nah, eh, contoh tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ada di Pancasila. Nah, contoh lainnya ialah upaya pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu wilayah. Misalnya ialah di Yogyakarta, karena Yogyakarta itu merupakan provinsi dengan upah minimum atau UMR terendah di Indonesia. Jadi, pemerintah mengusahakan untuk meningkatkan UMR di Yogyakarta supaya dapat mensejahterakan warganya seperti itu. Kemudian, selanjutnya ialah makna Pancasila bagi bangsaku. Di mana di sini saya memuat atau mencantumkan dua poin. Yang pertama adalah pemersatu keberagaman dan juga penuntun dalam kebijakan. Yang pertama, pemersatu keberagaman. Hal tersebut dilatar belakangi karena Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman yang sangat-sangat-sangat banyak, entah dari suku, bahasa, ras, maupun agama, di mana Indonesia sendiri itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, dari keberagaman tersebut tentunya kita harus dapat tetap bersatu di bawah satu ideologi, yakni Pancasila. Contohnya ialah terdapat Festival Budaya Nusantara, di mana festival tersebut akan melibatkan berbagai suku dari seluruh Indonesia. Misalnya Dian Culture Festival. Nah, kemudian yang kedua ialah penting dalam kebijakan publik. Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan. Contohnya, misalnya, contohnya ialah di Indonesia sendiri itu terdapat program Kartu Pekerja, di mana program tersebut dapat membantu pekerja untuk mendapatkan pelatihan dan juga meningkatkan keterampilan. Karena hingga tahun 2024, lebih dari 17 juta orang telah menerima manfaat dari Kartu Prakerja tersebut. Dan contoh ini atau program ini itu mencerminkan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial. Selanjutnya adalah makna Pancasila bagi negaraku. Di sini ada dua poin. Yang pertama ialah dasar negara dan juga konstitusi serta sumber stabilitas dan perdamaian.
Pancasila bermakna sebagai dasar negara dan juga konstitusi, itu dijelaskan bahwa Pancasila itu menjadi pedoman dalam membuat undang-undang dan juga kebijakan nasional di Indonesia. Misalnya ialah perundang-undangan yang dibuat. Contoh spesifiknya ialah eh, Undang-Undang Perlindungan Anak atau UU nomor 35 tahun 2014 yang dirancang untuk melindungi hak anak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Nah, contoh ini itu mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, eh, contoh lainnya yang berkaitan dengan undang-undang anak itu karena terdapat kasus eksploitasi anak ya yang ada di Indonesia. Kemudian karena adanya undang-undang tersebut, kasus tersebut dapat ditangani karena undang-undang ini itu menjadi suatu bukti atau faktor pendukung untuk menangani kasus eksploitasi anak. Nah, yang terakhir ialah sumber stabilitas dan juga perdamaian. Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang dapat membantu mencegah konflik horizontal di masyarakat, terutama konflik antar agama yang seringkali muncul di berita-berita TV nasional. Contohnya ialah saya di sini mengambil contoh pemerintah untuk membentuk forum kerukunan umat beragama atau FKUB di Sulawesi Utara. Forum tersebut berfungsi untuk mengatasi potensi konflik antar agama yang ada di wilayah Sulawesi Utara, sehingga nantinya dapat menjaga kerukunan umat beragama melalui dialog uh, dialog lintas agama, begitu. Baik, cukup sekian video penjelasan saya mengenai makna Pancasila bagiku, negaraku, dan juga bangsaku. Uh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.